Nak, gimana? Udah selesai PTS-nya? Sudah, Ma. Gimana, sulit nggak? Gampang. Gampang. Ya, udah selesai kan? Nih, udah. Ma, Ya. kapan outdoor learning-nya offline atau online? Sebentar, Mama tanyain sama Miss dulu ya. Iya. Nih, kata Miss sudah balas. Katanya kita orderingnya itu tanggal 23 September, hari Kamis. Terus tempatnya masih surprise, jadi belum boleh dikasih tahu. Terus, karena situasi masih pandemi, jadi kita mau secara online. Oke, Ayas? Oke. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Miss Estri, kita akan melakukan virtual outdoor learning. Nah, kira-kira kita akan kemana ya? Tapi sebelum itu, Miss akan minta tolong Mister untuk membawakan kameranya. Hari ini kita akan pergi ke Gembira Luka-Zoo. Nah, anak-anak, kali ini kita akan ke Gembira Luka-Zoo-nya naik andong. Ayo ikut Miss. Nah, Nak, andong ini adalah salah satu transportasi umum yang bisa kita gunakan menuju Gembira Luka-Zoo. Andong juga merupakan transportasi darat yang tradisional. Kalian bisa menemukannya di beberapa tempat di Yogyakarta. Nah kids, finally we are here, Gembira Luka-Zoo. Oke, karena saat ini sedang menjalankan PPKM, jadi Gembira Luka-Zoo ini ditutup. Kalian bisa lihat sekelilingnya sepi sekali. Oke, langsung saja ya. Come join me. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Pertama, jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan. Oke, setelah kita cuci tangan, kita cek suhu dulu.
36,1. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Oke, nah di sini kita bersama Mas Fahmi selaku Humas dan Promosi Gembira Lokazu. Oke, jadi kita mau tanya-tanya nih tentang apa yang ada di sini. Gitu, Mas, ini kok ada 2 kandang, ada 2 gajah. Bedanya apa ya? Oh iya, jadi di kandang gajah ini memang agak khusus, jadi ada 2 kandang terpisah. Ya. Itu karena untuk kandang satunya itu adalah untuk induk gajah dan anaknya yang kemarin awal pandemi itu baru lahir. Gitu, jadi memang sengaja dipisahkan dulu. Oh, jadi Gitu. kalau yang sudah punya anak dipisahkan dari yang belum ya? Iya, dari kawanan, iya. Oh, iya. Karena reaksinya kawanan itu kan berbeda-beda. Oh, begitu. Jadi supaya lebih aman dan perawatannya juga lebih optimal. Oh iya. Oke, Mas, di sini ada berapa jenis gajah ya? Oh iya, jadi Gembira Lokazu memiliki gajah Asia. Oh, Jenisnya gajah Asia dari Sumatera. Gitu. Jadi untuk jumlahnya itu ada 9 ekor termasuk anak yang baru. Terus kemudian ya ini gajah dari Sumatera asli Indonesia. Oh iya, kalau yang di sini ada tulisannya gajah Afrika. Di sini ada nggak ya gajah Afrika? Nggak ada. Jadi untuk informasi itu hanya pembanding dari gajah Afrika dan Asia. Oh, kayak gitu. begitu. Karena kan kita papan informasi itu sekaligus juga sebagai edukasi. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Mas Fahmi Ya. informasinya. Oke, let's move on to orangutan exhibition. Oke, Mas Fahmi, ini orangutannya ini kok kelihatannya ada yang kecil ya? Itu anaknya ya, Mas? Iya. Jadi itu anak orangutan namanya Hope. Itu lahir 2019 gitu di Gembira Lokazu juga. Jadi salah satu keberhasilan konservasi di Gembira Loka. Oh, begitu. Pas lahirannya gimana itu prosesnya ya? Prosesnya alami. Jadi ya kurang lebih sama seperti manusia. Masa kandungannya pun sekitar 9 bulan juga. Terus prosesnya alami, kemudian dirawat langsung oleh induknya, karena beberapa satwa itu ada yang induknya nggak mau ngerawat dan sebagainya. Nah ini kebetulan tetap mau dirawat, jadinya nempel sampai sekarang. Itu kurang lebih sampai sekitar umur 7 tahun baru nanti dilepas sama induknya. Oh ya, kalau asalnya sendiri dari mana ini? Ya, ini termasuk jenis orangutan Kalimantan. Terus di Indonesia sendiri itu ada 3 jenis, orangutan Kalimantan, Sumatera, sama Tapanuli. Nah, kita punya yang Kalimantan. Oh iya, oke. Seperti yang kita tahu itu namanya Hope. Hope itu artinya sebuah harapan ya. Jadi untuk harapan kedepannya semoga kondisi ini semakin membaik seperti itu ya Mas Fahmi ya. Ya, betul. Let's move on to the next exhibition.
Ya, ini namanya ular piton albino, jenisnya molu. Molu. Ya, jadi warnanya terang kuning ya? karena albino dia. Oh, begitu. Kalau yang biasanya, yang enggak albino? Ya, biasanya coklat gelap atau coklat terang gitu. Oh, gitu. Wow, di sini kita bisa juga berinteraksi dengan ular piton albino ini ya, Nak ya. Oke, warnanya cukup cantik. Very beautiful. Ini makanannya apa ya, Mas? Ya, jadi kalau ular itu makanannya biasanya daging, karena dia karnivora. Kemudian makannya nggak setiap hari, jadi dia makannya biasanya 2 minggu sekali baru makan, gitu. Karena metabolismenya kan lambat, dan termasuk hewan berdarah dingin. Oh iya, ini predator juga ya, Ya, kalau di termasuk hutan. predator. Nah, untuk cara makannya bagaimana ini? Jadi biasanya kalau di alamnya itu ular nanti melilit mangsanya. Jadi bukan seperti ular berbisa ya. Kalau berbisa itu nanti menggigit dulu. Kalau dia langsung melilit, kemudian nanti melilit dengan kuat, jadi mangsanya lemas dan mati, kemudian baru dimakan. Oh begitu, wow, cukup mengerikan juga ya. Tapi di sini tak perlu khawatir ya anak-anak, karena sudah ada pawang-pawangnya. Para kiper. Iya, para kiper. Oke, kita move on ke tempat berikutnya. Oh, ini singa dari mana, Mas? Oh ya, jadi kalau ini singa jenisnya dari Afrika. Ya. Singa jantan karena dilihat dari rumbai rambutnya. Jadi kalau yang betina nggak ada rambutnya ya di kepalanya? Betul. Oke. Yang membedakan jantan dan betina itu secara fisik. Oke. Terus kemudian ini termasuk satwa yang sering ditanyakan pengunjung. Nah, sekarang Lebaran kemarin ini baru datang. Oh, berarti baru ya di sini? Iya, betul sekali. Kalau untuk makannya singa apa ya? Ya, jadi singa itu termasuk karnivora, pemakan daging. Dagingnya ya dari jenis daging ayam, daging sapi, kambing, kerbau, babi. Wow. Gitu. Jadi variasinya dagingnya seperti itu. Nanti tergantung jadwal dan porsi nutrisinya masing-masing. Oh begitu. Wah, ini kalau di hutan singa ini sebagai pemburu ya, Nak ya. Jadi dia itu memakan hewan-hewan lain yang lebih jinak daripada singa. Oke, Mas, ini burung pelikan ya? Ya, betul. Oke, ini tidak terbang, Mas. Kan ini terbuka ya? Ya, jadi ini memang kandang terbuka untuk pelikan dan flamingo. Ya. Ini pelikannya dari Australia. Ya. Kemudian kenapa nggak terbang ya? Karena dia udah terbiasa di sini. Oh, jadi begitu. dia tidak merasa terancam. Jadi nggak perlu terbang dan makannya pun kan dia sudah terjamin. Jadinya dia nggak perlu cari untuk terbang untuk makan. Kalau untuk makanannya apa? Biasanya potongan ikan kecil, gitu. Ikan dipotong-potong, variasinya ya itu ikan. Enggak nangkep sendiri di situ ya? Enggak. Ya kalau dari pelikannya sendiri itu memang beberapa kali, karena ini kan juga ada ikan yang disediakan, itu juga boleh. Tapi kan kita tetap ada nutrisi yang harus diberikan. Oh begitu. Yang itu flamingo. Flamingo warnanya pink. Iya, warnanya pink. Kenapa bisa pink? Karena dia makan sejenis apa namanya istilahnya kayak udang-udang dan sebagainya, kepiting kecil. Jadi yang bikin warnanya jadi pink. Oh begitu. Flamingo ini sebenarnya bisa terbang atau tidak ya? Kalau flamingo di alamnya bisa juga. Oh, di alamnya bisa. Oke. Biasanya dia berdiri satu kaki ya, flamingo Ya, itu.
Itu karena menyesuaikan suhu biasanya. Oh, begitu. So here is Macau bird and here is parrot. Parrot is kakak tua ya nak ya. Kalau parrot ini yang warnanya putih. Sedangkan Macau ada berbagai macam Macau sebenarnya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Kita bisa berinteraksi langsung dengan dia, tapi Miss takut kalau gigit gimana ya? Mas Fahmi, burung-burung ini makanannya apa sih? Ya, jadi kalau burung ini termasuk burung jenis paruh bengkok atau Iya. parrot tadi. Iya. Ya, itu makanannya biji-bijian, kacang-kacangan kayak gitu. Oh. Sama buah. Buah. Iya, jadi mereka itu juga bisa makan buah ya anak-anak, tidak cuma biji-bijian. Oh ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, ada nggak sih hewan-hewan yang terkena penyakit COVID seperti itu? Oh iya, jadi kalau untuk hewan itu kita juga beberapa kali tes untuk PCR, swab dan sebagainya itu memang nggak ada yang terkena COVID gitu. Tapi kalau untuk hewan itu biasanya ya penyakit atau sakitnya itu ya seperti biasanya, seperti hewan pada umumnya saja. Terus kita juga melakukan perawatan seperti biasa, walaupun pandemi kita tidak mengurangi porsi makan ataupun nutrisinya. Jadi tetap porsi dan nutrisi pakan semua satwa tetap terjaga dengan baik dan terpenuhi, jadi satwanya tetap sehat. Oh, jadi semua satwa yang ada di Gembira Luka Zoo ini sudah terlindungi dan aman, terjamin hidupnya ya. Sudah diberikan pakan yang sesuai porsinya dan tidak dikurangi karena pandemi ini. Oke, Mas Fahmi, ini ada burung elang ya ini. Ya. Oke, di sini biasanya untuk apa sih? Ya, jadi di area ini itu adalah presentasi edukasi satwa khusus aves atau burung. Nah, biasanya di sini kan ada show burung, itu nanti seperti burung elang, kakak tua, rangkong dan sebagainya, itu nanti dia dipresentasikan dan berikan edukasi untuk pengunjung. Oh, Jadi dia nanti terbang, ada yang terbang kayak gitu. kalau pandemi seperti ini kan nggak ada pengunjung ya. Iya. Jadi apakah ada dampaknya untuk burung-burung ini? Ya, kalau seperti yang bisa dilihat itu para elang ini baru dilakukan perawatan. Itu seperti berjemur, terus kemudian dibersihkan tempat makannya dan sebagainya. Terus nanti setelah ini elang akan tetap dilatih untuk terbang. Oh, tetap Supaya, seperti biasa? Iya, seperti biasa. Walaupun tidak ada pengunjung, tapi tetap ada latihan. Oh iya. Karena untuk membiasakan si satwanya juga. Oh begitu. Nah, Nak, saat di Gembira Luka Zoo, kita juga bisa naik kereta yang kepalanya itu gajah, depannya itu kepala gajah. Jadi kita kalau rasanya capek untuk jalan-jalan, kita bisa naik kereta ini sebagai alternatif lain. Nah, anak-anak, kita sudah
sampai di sini sudah selesai jalan-jalan di Gembira Lukazunya. Nah, mumpung masih ada Mas Fahmi, mari kita tanya-tanya sedikit bagi kalian yang mungkin ingin berkunjung ke Gembira Lukazu dalam beberapa pekan ini atau waktu dekat ini. Mari. Oh iya, Mas Fahmi, kan ini masih tutup ya? Iya. Oke, kira-kira ada program apa ke depannya besok? Beberapa pekan atau tanggal berapa nanti kalau sudah buka lagi, itu kira-kira ada program-program apa yang akan Gembira Lukazu luncurkan? Oh iya, baik, jadi mungkin kita informasikan dulu untuk saat ini selama PPKM itu Gembira Lukazu tutup sesuai dengan kebijakan atau peraturan dari pemerintah pusat. Nah, kita juga nanti akan buka atau beroperasi atau bagaimana itu nanti juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah gitu. Nah, nanti yang jelas teman-teman bisa memantau informasi Gembira Lukazu itu melalui Instagram. Instagramnya adalah @glzujogja. Nah, nanti teman-teman di situ bisa memperoleh informasi kapan bukanya, ada apa aja di Gembira Lukazu. Nah, yang baru kita akan perkenalkan itu adalah program baru namanya Zoopeda. Itu adalah program berkeliling Gembira Lukazu menggunakan sepeda. Jadi teman-teman adik-adik semua bisa ngajak orang tuanya yang hobinya sepedaan, bisa berkunjung ke Gembira Lukazu sekaligus berolahraga. Jadi imun tetap terjaga, kesehatan tetap terjaga, sekaligus bisa melihat satwa dan ikut dalam mendukung Gembira Lukazu. Seperti itu. Wah, asik sekali ya sepertinya program Zoopeda ini. Nah, anak-anak nanti bisa cari informasinya langsung di IG-nya Gembira Lukazu yang sudah tertera di sini. Nah, sekian kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah berkeliling Gembira Lukazu ini rasanya sangat luar biasa. Kita bisa menikmati alamnya yang indah, hewan-hewan liar maupun hewan-hewan yang sudah jinak. Nah, jika kalian datang ke sini, tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak. Selalu pakai masker, cuci tangan sebelum masuk, cek suhu tubuh kalian, kemudian keep social distancing. Terima kasih.